Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Raya Bintarujaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah 2 tahun istirahat tidak penuh seperti ini, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini memang sudah berakhir dan insyaAllah Allah sehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tema kajian kultum malam ini, saya nggak tahu kultumnya 7 menit apa 70 menit ini ya. Kalau 70 menit Mas Miftah kasihan jam 10 baru selesai. Adalah taraweh menurut pandangan ulama 4 mazhab. Para ulama 4 mazhab itu adalah merupakan generasi tabi'in. Jadi beliau-beliau seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, di samping mereka adalah ahli fikih, mereka juga ahli hadis. Artinya ketika terkait dengan teks, sebutlah periwayatan tentang taraweh misalnya, itu ada di kitab-kitab mereka, tetap tidak terlepas dari dalil Quran atau hadis. Ini kunci pertamanya. Yang kedua adalah bahwa taraweh atau ibadah yang masyhur kita lakukan hanya di bulan Ramadan ini, khusus di bulan Ramadan ini, nama awalnya bukan taraweh. Nama awalnya itu Qiyamul Ramadan. Dibuktikan dalam hadis di dalam Sahih Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyam atau mendirikan sholat pada malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dan pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya telah lampau. Jadi nama tarawih itu belum ada zaman Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah teks hadis terkait dengan tarawihnya baginda Nabi itu ternyata banyak. Hadis yang pertama terkait tarawihnya Nabi itu adalah memindahkan sholat malam beliau yang dari rumah ke masjid. Sholat beliau yang di rumah itu Ibu Aisyah menyebut fi Ramadan wala fi ghairi, di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lain. Ibu Aisyah mengatakan ihda asara rakaatan, 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Maknanya bahwa beliau itu kalau sholat malam memang panjang. Pernah saya sampaikan bahwa beliau itu dengan 8 rakaat tahajud dan 3 witir itu dari jam 1 sampai jam 4. Nah, kedudukan sholat malam bagi Nabi adalah wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah. Dan ini menjadi pokok permasalahan awal kenapa nanti tarawih menjadi berbeda-beda menurut penafsiran dan menurut pandangan para sahabat yang melihat praktek sholatnya Nabi ketika bulan Ramadan. Nah, saya mundur sedikit ke awal Ramadan, bahwa Nabi mulai berpuasa adalah umur 55, yaitu ketika turunnya surat Al-Baqarah 183, 184, 185 di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.
Maknanya beliau baru mendapatkan perintah disuruh berpuasa Ramadan itu adalah umur beliau di Mekah 40, kemudian di Mekah berdakwah 13 tahun berarti 53, kemudian hijrah tahun kedua berarti kalau saya hitung adalah umur 55, beliau baru puasa Ramadan. Begini ada yang bisik-bisik, alhamdulillah tat aku umur 55 baru puasa. Wah, tak jejak cengelmu kayaknya. Angel orang kayak gini, angel ini. Angel tenan ini. Ya enggak begitu caranya mandang ya. Nah, begitu Rasulullah di tahun kedua Hijriah itulah beliau memulai puasa. Maknanya beliau itu mengalami 9 Ramadan. 9 Ramadan ini beliau menjalani puasa 29 hari itu sebanyak 7 kali dan 30 hari adalah 2 kali. Makanya saya kemarin begitu 29 saya milih yang 29 kemarin. Enggak yang 30. Enakan yang 29 sama-sama satu Ramadan, satu bulan Ramadan. Enggak tahu di sini ikut yang 30 apa 29. Saya yakin 29. Tapi nanti tahun depan ketika pemerintah 30 Muhammadiyah 29 pindah Muhammadiyah semua. Kacau angel tenan ini. Ya. Enggak lah ya, kita pokoknya harus taat pada azas ya. Jadi beliau sholat dari rumah menuju ke masjid. Kira-kira pada pertama Ramadan. Karena dengar Rasulullah ada di masjid, orang Madinah dengar bahwa Nabi sekarang sholat di masjid. Biasanya sholat di rumah, sekarang di masjid. Bapak bayangin, selama beliau tinggal di Madinah 2 tahun, Nabi malam nggak pernah ada di masjid untuk sholat malam. Ketika beliau keluar ke masjid, rame penuh. Besoknya lagi Nabi ada di masjid lagi, penuh lagi. Nah, hari ketiga Nabi nggak datang. Hari ketiga Nabi nggak datang. Subuh-subuh rasan-rasan sahabat. Kenapa Nabi nggak datang? Terus Nabi berkata, Inni khositu antafrudu alaikum. Aku takut kalau aku nanti tiap hari datang, nanti kamu kira sholat yang kita kerjakan dari malam kemarin itu adalah fardu untuk kalian. Makanya masyhur kan, masjid-masjid hari pertama penuh. Itu lapangan itu penuh. Hari kedua penuh. Ini tadi udah mulai kosong ini. Tambah maju. Nanti pas kira-kira malaman tinggal 2 baris. Tinggal yang tua-tua itu yang udah batuk-batuk udah remek udah. Udah batuknya udah ngeklik itu nanti ya. Jadi akhirnya masyhur ini pendapat. Tapi rumusnya Nabi menjalankannya persis di waktunya sholat tahajud. Bahkan diakhiri nanti beliau mengakhiri sholat beliau malam di Ramadan itu diakhiri dengan beliau sahur. Kemudian menurut riwayat sekira 50 ayat seseorang membaca Al-Quran, beliau makan kurang lebih, terus baru adzan subuh. Artinya di ujung itulah beliau menyantap makanan sahur. Jadi akhirnya ini potret pertama sholat Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail di bulan Ramadan pada pertama kalinya. Ini berlangsung sampai Rasulullah wafat. Nah, ketika Ramadan pertama, Ramadan kedua sampai Ramadan ke-9 banyak kejadian. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Baihaqi bahwa Ibnu Abbas pernah mendampingi Rasulullah malam-malam keluar. Begitu malam-malam keluar, terus melihat orang-orang pada sholat di masjid diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Terus mereka disaksikan oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang. Artinya ada praktek sholat itu. Kemudian Ibnu Abbas juga menyaksikan Rasulullah juga sholat 20 rakaat dengan 1 witir, artinya 21. Sampai masa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai masa Abu Bakar As-Siddiq masih sama, yaitu tengah malam. Cuman bedanya sholat tengah malam di bulan Ramadan itu sholatnya sendiri-sendiri tanpa imam. Maknanya kalau kita paham ya, kita datang aja ke masjid terus sholat sendiri-sendiri, jumlah rakaatnya udah tahu 8, witirnya 3. Tapi karena waktu itu praktis semua sahabat itu hafal Quran, maka hampir bacaannya dengan Nabi masih berdiri ya, mereka sahabat masih berdiri karena masih membaca. Akan masalah kalau yang ikut Nabi waktu itu cuma juz ammah. Masalah. Ya. Nabi masih berdiri, dia sudah laya-laya, wong kulhu falak selesai 8. Wah, akhirnya ini benar sampai Abu Bakar masih tertib. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah masih seperti itu. 3 tahun beliau jadi khalifah. Baru ketika Umar bin Khattab orang Islam tambah banyak. Orang yang hafal Quran campur-campur. Ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, macam-macam. Ketika sholat model ini persis Nabi, ittiba Rasulullah persis di masjid di mana Umar berada ya di Madinah,
Sholatnya sama seperti itu, ada yang masih berdiri, ada yang sudah ruku, ada yang sudah kelesetan. Wah, akhirnya Umar sempat lihat kayak gitu. Akhirnya di dalam riwayat dikatakan, menurut Ibnu Umar, anaknya Umar yaitu Abdullah, Umar bin Khattab memanggil Ubay bin Ka'ab. Kira-kira gini, Ubay tolong itu imami orang-orang itu supaya tertib. Dan supaya tetap sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa? Yaqra'una bil mi'in minal Qur'an. Rasulullah itu membaca ayat dari Quran yang mi'in itu jumlah ayatnya itu 200. Al-Baqarah, Ali Imran, atau kalaupun enggak 200, kalau di total 200. 200 ayat itu kalau panjenengan hitung ya kurang lebih 1 juz. Karena Quran kan 6.236 ayat. Ya kurang lebih 1 juz. Jadi akhirnya Ubay bin Ka'ab ngimami orang 8 rakaat tengah malam, tiap semalam itu adalah 1 juz. Bapak bayangin 1 juz itu kalau di Quran mushaf yang ada di kita kan 20 halaman, 20 halaman. 20 halaman ya, betul ya. Berarti kalau begitu 1 rakaat itu 2,5 halaman. Saman bayangin yang baca Quran itu Ubay bin Ka'ab, qori'nya Nabi. Kalau Ustadz Miftah itu masih kencang itu, masih hadir itu. Ubay bin Ka'ab itu agak pelan. Saman bayangin kalau ada orang asam urat. Waduh, keliangan itu ikut Ubay bin Ka'ab itu. Wah, akhirnya protes. Ya Umar, sholat model begini capek. Akhirnya Umar ya ingat dulu Nabi pernah 20. Ya sudah, kalau gitu pilihan yang kedua. Pilih yang 20 rakaat. Nah, 20 rakaat lebih gampang. Karena kalau 1 juz itu 20 halaman ya berarti 1 rakaat 1 halaman, lebih cepat. Tapi walhasil karena yang imami Ubay bin Ka'ab ya tetap lama. Akhirnya tiap beliau salam pertama, salam kedua istirahat. Istirahat sekali, istirahat itu di dalam bahasa Arab itu ada istilah dari kata tarwihatun, itu bentuknya masdar marroh. Masdar marroh itu maknanya sesekali istirahat. Maknanya 4 istirahat, 8 istirahat, 12 istirahat, 16 istirahat, 20 selesai. Tarwihatun jamaknya tarawih. Sampai di Bintaro jadi taraweh. Nah, itu jadi nama taraweh. Maknanya brand merek taraweh ini baru. Nabi nggak pernah ngomong sholat tersebut. Nah, akhirnya ulama memahami kejadian peristiwa ini dilakukan oleh baginda Nabi dan dilakukan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, akhirnya jadi hukum. Apa hukumnya? Sholat di Ramadan itu khusus, bacaannya khusus, jumlah rakaatnya ada variasi, mau 8 mau 20. Berarti ini sholat ini didesain dan dicontohkan oleh Rasulullah kira-kira seperti itu. Ya sudah, berlangsung. Zaman Umar sudah pakem seperti itu, 20 dan 3. Kemudian 3-nya langsung 1 kali salam. Kemudian zaman Utsman merasa karena beliau dibandingkan Ali, fasehan Ali, maka zaman Utsman bin Affan imam tarawehnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu imamnya taraweh zaman Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan wafat zaman Ali. Zaman Ali yang imami sendiri. Tapi modelnya sama, 20 dan 3. Nah, begitu Khalifah Ali wafat, digantikan oleh putranya Husain digantikan oleh Muawiyah digantikan oleh Yazid, sampai anak turunnya, akhirnya sampai ke Khalifah nomor 5, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merasa, ini Ramadan bulan mulia, kok eman-eman, kok cuma 20 rakaat. Akhirnya ditambahin 16, jadi 36, ditutup dengan 3 witir. Mbok sekali-kali Masjid MRBC bikin 36, saya jamin bubar. 20 ya wis, oh masjid MRBC aneh. Tapi begitu saya dengar di MRBC 20, gembira saya, karena saya sudah moto di depan. Itu ada kalimat, masjid ini bersandarkan 4 mazhab. 4 mazhab itu semuanya 20 Hanafi, 36 Maliki, 20 Syafi'i, 20 Hambali. Enggak ada yang 8. Wah, cocok, jos. Pengurus pinter gini kan ya. Yang 8 bagaimana ini, Gus? Santai mawon. 8 itu tetap ikut Syafi'i tapi diskon 60%. Pokoknya santai wae. Wis pokoke pahalane piye? Ora ro, mau diskon 60%, mbok utur ora ro. Pokoknya 8 sama 20 berbeda. Itu aja. Jangan tanya pahala ke saya ya.
Nah, sudah sekarang bentuk terawihnya sudah terpola. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz itu mulai digeser waktunya habis Isya. Habis Isya. Nah, jadilah model terawih dengan 20 atau 36. 36 adalah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian zaman itu yang kira-kira ada orang yang pengikutnya Syafi'i lebih memilih tetap ikut mazhabnya Imam Syafi'i 20. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz variasinya cuma 2, 36 dan 20. Dan anehnya zaman itu ya nggak ada yang ribut. Beneran 20, beneran 36 nggak ada. Yang ribut kan di kita, 8 bener, 20 bener, yang diributin 8 sama 20. Alhamdulillah kemarin 2 tahun nggak ada terawih, sekarang sudah nggak ada yang ribut, karena yang ribut itu sudah nggak terawih. Nah, dah, nang kebon jeruk purut sana, apa ke karet ya nggak tahu, atau ke tanah kusir, wallah alam, pokoknya nggak ada yang ribut ini. Bener, udah sepi banget. WA grup juga nggak ada, ngomong dalil 8 nggak ada. Alhamdulillah ya Allah, barokahnya pandemi barengan. Jadi nggak ada ngeributin 8 sama 20. Wah, sudah. Sekarang bentuknya 20, 36 di Maliki. Zaman Qodiyat. Qodiyat ini seorang ulama besar dan juga pengarang kitab sejarah yang ada unsur-unsur tasawufnya itu di kitab namanya As-Syifa. Qodiyat itu merasa Ramadan ini bulan istimewa. Ya kalau bahasa kita kan benar ya, Ramadan kan istimewa betul. Ramadan ini kenapa istimewa? Banyak keistimewaan yang bahkan yang nggak masuk akal ada di Ramadan. Kan pernah saya sampaikan. Makanan yang nggak bisa dimakan di luar bulan Ramadan, di Ramadan dimakan. Biji salak itu kan keras. Tapi di Ramadan habis semangkok itu Mas Miftah itu. Ya nggak rompal giginya wong biji salak jadi lunak. Di Ramadan biji salak jadi lunak. Tapi memang bukan biji salak, itu ya tepung itu sebenarnya, kanji sebenarnya. Cuma namanya biji salak. Akhirnya Qodiyat mengatakan 36 tambahin lagi 4, 40. Witirnya nggak tanggung-tanggung, jadiin 7, 47. Coba tahun depan pengurus bikin terawih 47 sih. Sengkleh kabeh nih. Nah, akhirnya kita punya model, sekarang punya pilihan. Terawih itu ternyata 8. Dari siapa? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Kemudian yang 20 hadis dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Umar, juga dari Umar bin Khattab. 36 dari Imam Malik. 40 dari Qodiyat. Akhirnya kita punya model terawih 8, 20, 36, 40. Walhasil kalau kita ketemu jumlah yang di situ terdapat banyak kemuliaan, teorinya milih yang gede, teorinya. Tapi walhasil lebih enakan yang 8 ternyata. Saya suatu saat diundang ke masjid yang 8. Gus, bukannya Gus Arifin Syafi'i? Iya, kenapa? Kok mau diundang yang 8? Lu amplopnya bodoh. Saya bilang gitu. Nah, apa-apa, nggak apa-apa. Di rumah kalau memang nggak witir ya saya tambahin di rumah. Misalnya pegel ya turus, lumayan lah. Tadi diskon 60% gitu. Nah, sekarang terawihnya sudah ada di model di kita. Di kita di zaman ini nggak hanya di Indonesia tapi juga di Mesir, di negara-negara Arab. Terawih yang 20 di Madinah juga masih 20, di Mekah juga 20. Bahkan Syekh Abdurrahman Sudas kemarin dari mulai malam pertama sudah kunut. Ini kalau seandainya jenengan kemarin hari pertama kunut masalah lagi. Ini apa-apaan ini? Kan kunut biasanya tanggal 15 sampai malam takbiran kan? Ini Abdurrahman sudah. Jadi saya jelasin itu kunut nazilah. Kunut nazilah ditaruh di sholat apa saja boleh. Asal seizin sultan. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot. Lagian teman saya ini yang nanya kunut itu kalau subuh juga nggak pernah kunut kok. Saya tanya kenapa nggak kunut, nggak hafal kan? Ini kan baca. Bukan karena madzhab, karena nggak hafal, kan kacau. Wangel bener lawan orang ini angel. Ya sabar-sabari Ustadz lah. Nah, akhirnya kita punya terawih 20 dengan komposisi 2 salam karena mengikut dalil sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat. Ditutup dengan witir 3. Nah, di variasi witir 3 mazhab ada yang berbeda. Punyanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan witir langsung 3 makruh. Maka harus 2 dan 1. Imam Syafi'i di murid-muridnya Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah ditanya, sholat witir itu bukankah ganjil? 3. Nah kalau sholat 2-1 yang 2 sholat apa? Pertanyaannya ngeru banget. Jadi kan sampai sholat witir 2 terus 1. Waktu sholat 2 itu ya murid-muridnya Imam Syafi'i gak kurang akal. 2 itu DP. Nah gitu. Habis itu 1 pas 3 santai. Makanya niatnya di sholat 2
usolli sunatan minal witri. Nah, ada min tabdi namanya. Min tabdi. Jadi min merupakan nanti sebagai semacam bagian tidak terpisahkan dengan sholat yang terakhir, yaitu satu yang ganjil. Akhirnya masyhur. Formasinya tarawih macam-macam. Di 20 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3. Ada yang 20 2 rakaat salam, 21. Di 8 lebih sadis lagi. Ada yang 2 salam, 2 salam, 2 salam, 3. Ada yang 4 3. Persis Chelsea kemarin. Kalah lagi. Aduh, kacau. Wah, jadi dengan 3 penyerang pun gak bisa nembus. Ya wes ya. Sudah, akhirnya tarawih kita modelnya banyak. Di masjid ini ada yang 8, di masjid ini 20. Walhasil saya ada semacam pertanyaan, kapan sebenarnya adat, ini kan adat ya. Jadi zaman Nabi itu tarawih itu nggak ada kultum loh Pak. Bener. Jadi kalau ada yang bilang sesuatu yang tidak niru Nabi bid'ah, ini bid'ah. Bid'ah. Terus ada yang bisikin saya, Gus kok bid'ah datang? Loh aku rene diundang kok. Yang undang ya bid'ah juga dong, saya bilang gitu. Ini santai wahai saya, bid'ah bareng-bareng lah gitu. Ya gitu. Ternyata setelah saya selidiki, asal usulnya ceramah itu ada. Mungkin ada yang pernah dengar cerita saya. Jadi di masjid di kampung itu ada 2 masjid gede. Yang satu pakai 8 dan 3, yang satu 20 dan 3. Walhasil ketika sholat dengan bacaan yang kurang lebih sama dengan Mas Miftah, yang pasti yang 20 belum selesai, yang 8 sudah selesai. Karena tahu RW-nya ada di 20, penduduknya RT-nya ada di yang 8, pulang nggak enak lewat rumahnya Pak RW. Ayo balik lagi ke masjid. Balik. Kita isilah kultum-kultum, kuliah-kuliah apa, ngaji-ngaji apa, nanti mereka selesai, ayo kita pulang bareng-bareng. Itulah asalnya kultum, untuk nunggu. Ini masalah bener enggak saya nggak tahu loh ya, sampai percaya pura, pokoknya aku ngomong ngono loh ya, sampai saya nggak, ini dimasukkan YouTube nanti itu dari mana ya, aku ngarang kok, ini dari ngarang kan gitu. Ya kila wakola ya, ya setelah ya gitu. Nah akhirnya kita punya model tarawih yang seperti itu. Jadi kalau kita mau buat mazhab terkait tarawih, sampean nggak usah ribut. Nggak usah ributnya gini. Selama itu tarawih sampean lakukan dengan baik. Karena tarawih itu adalah nanti orang menghukuminya seperti sholat sunnah mutlak. Artinya mau ditambahin rokaatnya berapapun, seperti Imam Malik nambahkan jadi 16, Qodiyat jadi 40. Ya karena memang desain pertamanya tarawih ini adalah sholat sunnah mutlak yang bisa ditambahin. Bisa ditambahin, buktinya juga bisa dikurangin, nggak masalah. Dan kita nggak usah terlalu mikirin Gus yang bener yang mana, nggak usah. Kan sudah saya sampaikan, sampai kerjakan yang mau aliran 8 monggo, yang aliran 20 monggo. Nanti yang 8 kan bubar ya. Nanti tarawih witir sendiri ya di sini ya. Apa dipimpin witir dulu? Wah, enak banget ini enak. Wah, kalau saya tak biarin pulih dewe ono. Tapi karena masjid ini melayani umat, dipimpin witir cakep. Imamnya tetap satu. Nah iya, karena yang sudah ngimami witir nggak boleh ngimami tarawih lagi. Nah, akhirnya masyhur model tarawih yang begini ini dengan 2 imam sudah terjadi. Di zaman Umar bin Khattab imamnya 2. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Jadi kalau Ubay bin Ka'ab capek, yang gantiin adalah Tamim Ad-Dari. Tapi waktu itu kondisinya 20 langsung nggak ada, di tengah-tengah ada witir. Tapi berhubung sekarang modelnya di tengah ada witir untuk mengakomodir dan melayani yang 8, akhirnya ada yang imami dengan beliau sholat witir. Karena beliau sudah sholat witir ya, berarti tarawih yang terputus 8 ke rakaat 9 itu nggak itisol, ya nggak boleh lagi. Begitu teorinya. Jadi sholat itu kan satu paket utuh, nggak boleh diselain dengan sholat lain. Jadi begitu imamnya sudah ya selesai. Akhirnya pendapat terkait dengan nggak boleh ngimami 2 kali, nggak boleh khutbah 2 kali ini dikuat oleh 4 mazhab juga. Mazhab yang paling keras terkait dengan imam nggak boleh ngimami 2 kali itu Syafi'i. Misalnya nih nanti suatu saat hari rayanya 2 kali. Ini sampai jam berapa lagi ya? Oh sebentar ya, 2 menit lagi, 2 menit. Misalnya nanti suatu saat hari raya 2 kali. Hari raya 2 kali. Misalnya tanggal 1 sama tanggal 2 kan. Ini hebatnya ulama-ulama 4 mazhab. Ulama 4 mazhab mengatakan begini. Kalau saya misalnya saya sudah ngimami sholat Idul Fitri tanggal 1, misalnya ada nanti besoknya karena tanggal 1 itu sebenarnya masih tanggal 30 misalnya ya, tapi sudah lebaran sudah 1 Syawal, besoknya ada yang puasa 30 adalah ada sholat hari raya. Ketika saya sudah ngimami sholat Id yang pertama dan khutbah di Id pertama,
Maka kalau ada undangan untuk khutbah sholat id dan ngimami sholat id besok, saya nggak boleh ngimami. Karena saya statusnya batal ngimami. Makanya suatu saat saya pernah baru pulang dari, waktu itu Lebaran Idul Adha, baru pulang dari lapangan di Geraha. Pulang sampai di rumah, ketemu teman sepengurusan RW, kebetulan pendeta. Nanya, Gus, besok kan masih ada hari raya, masih ngimami sama khutbah nggak? Enggak, Pak Pendeta. Loh kok gitu? Enakan jadi pendeta sampai nisok kebaktian pagi, kebaktian sore. Oh kalau gitu saya tak Kristen aja, gitu dia bilang. Nah. Aduh kacau ini. Ya pokoknya orang Islam tuh taat azas. Sudah ngimami ya jangan ngimami lagi. Sudah khutbah ya jangan khutbah lagi. Cukup sekali. Nah kita sekarang masuk di malam ke berapa? Ketujuh bagi yang hari Sabtu ya, yang hari Minggu, yang hari itu ya kan 8 ya. Nggak tahu mana ini, pokoknya yang jelas sekarang kita agak rumit rumus Lailatul Qadar ya, rumit. Rumusnya Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil. Yang puasa hari Sabtu ini malam genap, yang puasa hari Minggu ini hari ganjil. Lah Lailatul Qadarnya kapan? Nah, pusing kita. Makanya sampean kalau pakai ilmu begitu, wah ini Gus saya ruwet mikir. Sampean nggak usah mikir ruwet Lailatul Qadar, mikirin ibadah sampean blendang-blendang, nggak usah. Lailatul Qadar itu antara tanggal 1 sampai malam takbiran itu keluar. Lah sampean pegang semua dari itu sampai selesai, insya Allah keluar. Tapi rumusnya tetap ada. Karena ini masjid pakai tasawufnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan kalau Ramadan, awal Ramadan itu adalah hari Sabtu, Lailatul Qadar insya Allah turun di malam 23. Kalau malam pertama Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, malam Lailatul Qadar itu malam 29. Kan repot. 23 atau 29 Gus. Oh, sampean enggak usah repot-repot. Pokoknya tiap malam tarawih penuhin masjid, penuhi semua ibadah yang kita kerjakan malam hari. Jangan kepayahan, payah, capek dikit, ibadah lagi, capek dikit, ngantuk, ngopi di zona muamalah. Habisin itu dagangan. Pokoknya insya Allah kita semua nanti tetap sehat, dan insya Allah kita semuanya nanti dapat barokahnya Lailatul Qadar, dan dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kita dijumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.